Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video ini, izin saya memperkenalkan diri. Saya Nur Rahmat, dosen dari Universitas Darunajah, kampus Kabupaten Bogor. Video ini kami buat sebagai tugas dalam rangka PKDP dosen tahun 2026, yaitu peningkatan kompetensi dosen pemula sebagai tugas moderasi beragama. Ketika kita bicara moderasi beragama, kita hidup di Indonesia sebagai suatu negara yang majemuk, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Maka kalau saya sebut salah satu nama tokoh presiden keempat kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, saya rasa semua umat sepakat ya kalau beliau kita nobatkan sebagai tokoh moderasi di Indonesia, karena Gus Dur dalam kepemimpinannya ketika menjadi presiden banyak membuat kebijakan yang cukup toleran, yang memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang beragama lain. Contohnya dari etnis Tionghoa, dari teman-teman agama Buddha dan Konghucu yang diberi hak untuk merayakan keagamaannya. Dan ketika kita bicara tentang Gus Dur, ada satu hal yang menarik dari beliau, yaitu beliau mengatakan bahwa yang lebih tinggi dari agama itu adalah kemanusiaan. Memang benar ya, karena ketika kita melihat orang lain bersusah payah, berduka, terkena musibah, tentu kita tidak bertanya apa agamamu, tapi kita membantu mereka atas dasar kemanusiaan. Contoh kecil, kita lihat orang kecelakaan di jalan raya. Tentu kita tidak tanya apa agamanya, kita cek KTP-nya, tidak. Tapi langsung kita tolong atas dasar kemanusiaan. Baru-baru ini ketika ada bencana banjir di Sumatera, juga saya baca berita ada dari Yayasan Suci, yang mana itu yayasan agama Buddha. Tapi dia dengan ikhlas membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat tersebut dengan membangunkan 2.500 rumah. Itu kalau kita lihat nominalnya luar biasa. Anggap satu rumah 100 juta mungkin hanya 2,5 triliun ya, sekitar itu dananya. Tapi padahal kita tahu masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara mayoritasnya bukan orang Buddha. Jelas agamanya berbeda. Maka cukup atas dasar kemanusiaan, atas dasar kita sama-sama manusia, maka kita bisa saling menolong, kita saling bisa toleran. Maka moderasi beragama di Indonesia itu sangat penting, dan inilah yang menjadi kekayaan kita dalam hidup di Indonesia. Kita contohkan lain, misalkan salah satu kelompok di dalam Islam misalkan yang dikenal cukup represif ya, misalkan yang bahkan ormasnya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tapi kita tahu ketika ada bencana, ormas tersebut juga paling depan dalam menolong saudara-saudara atau para korban bencana. Nah, itu atas dasarnya adalah kemanusiaan. Dan di dalam Islam sendiri, kita tidak hanya dianjurkan berbaik kepada sesama manusia, tetapi kita juga dianjurkan untuk berlaku baik pula kepada alam, tentu kepada Allah Tuhan kita. Maka ada hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Sebagai Islam, sebagai seorang muslim, kita tentu harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Kita sebagai muslim, kita beriman, mengimani rukun iman yang 6, dan kita menjalankan perintah dalam rukun Islam. Setelah syahadat kita wajib sholat, puasa, zakat, dan berhaji jika mampu sebagai seorang muslim yang baik. Selanjutnya dalam hal hablum minan nas, berhubungan baik dengan manusia, kita berbuat baik kepada manusia tanpa melihat suku, agama, ras, budaya, etnis, asal-usul, dan lain sebagainya. Atas dasar kita sama-sama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus berbuat baik kepada mereka, kita harus memberikan hak-haknya kepada mereka. Bahkan ada satu lagi, hablum minal alam. Tempat kita tinggal ini, bumi ini, isinya tidak hanya manusia, tapi ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang dengan berbagai jenisnya.
Kita diperintahkan untuk menjaga mereka, untuk melestarikan alam ini, untuk berbuat baik kepada para binatang tanpa aniaya. Memang ada binatang yang Allah ciptakan untuk sebagai kita konsumsi. Ya kita perlakukan dengan cara yang baik. Nggak boleh kita menganiaya binatang. Dengan binatang saja kita dilarang, terlebih dengan sesama manusia. Maka moderasi beragama dengan cara yang moderat, saya rasa sangat baik sekali, sangat penting sekali ketika kita kampanyekan di Indonesia ini. Yang mana Indonesia penduduknya merupakan dengan suku mungkin terbanyak di dunia, dengan agama ada 6 yang diakui di dalamnya. Yang jelas falsafah atau ideologi bangsa kita mengakui yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus bertuhan. Kita harus mengakui adanya Tuhan. Terserah konsep ketuhanannya berbeda, yang jelas 6 agama itu diakui di Indonesia, maka kita harus menghargai hak-hak mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan? Ya, dia berarti bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Karena jelas sila pertama kita menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di antara umat-umat yang mengakui adanya Tuhan ini, maka harus saling menghormati, harus saling toleran, harus saling menjaga kerukunan, perdamaian. Sehingga itu semua terciptalah Indonesia yang adil dan makmur. Kalau di dalam Islam disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan dengan tugas moderasi beragama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alaikum minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.